Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang pada kesempatan kali ini menjadi kelompok penyaji untuk materi e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama, Putu Ayu Risma dengan 3 digit NIM terakhir 037 dengan absen 01. Yang kedua, Putu Wulan Pratnya Wirasasti dengan 3 digit NIM terakhir 149 dengan absen 14. Dan yang terakhir adalah Gusi Putu Pratita Indira dengan 3 digit NIM terakhir 231 dengan nomor absen 25. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu e-commerce dan internet, akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Risma dengan 3 digit NIM terakhir 037 dengan nomor absen 01. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perdagangan elektronik adalah sebuah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian maupun pemasaran sebuah produk, baik barang maupun jasa, yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Atau juga e-commerce dapat diartikan sebagai sebuah yang menyediakan transaksi komersial secara digital, baik antara organisasi maupun individual. Hal ini juga berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web yang melibatkan pertukaran nilai, yang melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk maupun jasa. Sejarah dari e-commerce. E-commerce pertama kali muncul pada tahun 1995. Pada saat itu, sebuah portal internet yang bernama Netscape.com untuk pertama kalinya memanfaatkan sebuah media baru, yaitu web dan internet sebagai media untuk iklan dan promosi penjualan. Sejak saat itulah muncul istilah yang bernama e-commerce dan terus tumbuh berkembang pada tingkat 2 digit sampai pada tahun 2008 sampai 2009. Pada tahun tersebut terjadi sebuah resesi yang menyebabkan banyaknya segmen bisnis mengalami penurunan. Namun, alangkah terkejutnya, satu-satunya segmen bisnis yang masih dapat dikatakan stabil adalah e-commerce. Hal tersebut dapat dibuktikan pada saat itu, salah satu e-commerce yaitu Amazon justru mengalami peningkatan sebesar 25% daripada tahun sebelumnya. Sejak saat itulah e-commerce terus berlanjut menjadi sebuah industri penjualan retail. Revolusi dari e-commerce masih terbentang luas, di mana individu dan bisnis akan semakin meningkat dalam penggunaan internet untuk melakukan bisnis. Hal tersebut karena lebih banyak produk dan jasa yang hadir secara online. Selain itu juga, banyak rumah tangga berganti menggunakan telekomunikasi berupa broadcast, sehingga lebih banyak industri yang akan mentransformasikan dirinya menjadi sebuah e-commerce. Lalu mengenai e-commerce pada masa kini, khususnya pada masa pandemi, justru e-commerce mengalami pertumbuhan yang pesat lantaran banyaknya aktivitas belanja online yang terjadi sejak pandemi. Adapun potensi dari e-commerce pada masa pandemi yang pertama, memotong rantai distribusi yang membuat harga tinggi, kemudian yang kedua adalah menjadikan sarana promosi dan berdagang bagi UMKM. Namun selain adanya potensi tersebut, tentunya juga terdapat tantangan, di mana tantangan e-commerce pada masa pandemi yang pertama, adanya praktik perdagangan yang tidak sehat seperti predatory pricing, kemudian yang kedua, adanya potensi kejahatan seperti money laundering. E-commerce berbeda. E-commerce dikatakan berbeda dengan teknologi lainnya. Hal tersebut dikarenakan e-commerce dapat tumbuh dengan sangat cepat akibat memiliki keunikan tersendiri berupa karakteristik dari internet dan web. Secara sederhana, teknologi dan internet dari e-commerce ini jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan teknologi dari revolusi teknologi lainnya. Adapun fitur-fitur unik dari teknologi e-commerce, yang pertama, ada di mana-mana. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja dimanapun dan kapanpun, cukup dengan berbekal dengan gadget dan internet. Hal ini tersebut akan menimbulkan yang namanya ruang pasar atau disebut dengan market space. Dari sudut pandang konsumen, hal ini akan meminimalkan biaya transaksi saat berbelanja. Yang kedua, jangkauannya global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi lintas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Alhasil, besarnya potensi pasar untuk e-commerce ini secara kasar dapat dikatakan sama besarnya dengan populasi pengguna internet online di dunia. Yang ketiga, standarnya universal. Satu fitur yang sangat menarik dari teknologi e-commerce ini adalah standar dari teknis internetnya yang sangat universal ataupun dapat dikatakan sama di belahan dunia manapun.
Yang keempat, kaya manfaat. Dengan adanya web dan internet ini dapat menghasilkan pesan yang kaya manfaat, di mana dapat melampirkan teks, audio, dan video secara serempak ke sejumlah orang dalam jumlah yang sangat besar. Yang kelima adalah interaktif. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah dari penjual dan pembeli. Misalkan saja, pada sebuah situs web e-commerce yang bernama Shopee, memungkinkan interaksi sama tatap muka secara online antara penjual dan pembeli melalui salah satu fiturnya yang bernama Shopee Live. Penjual dapat mempromosikan barangnya seperti biasa, dan pembeli dapat dengan mudah melihatnya, bahkan bisa berkomunikasi dua arah secara online. Yang keenam, kepadatan informasi. Pada internet dan web e-commerce memungkinkan kepadatan informasi seperti jumlah dan kualitas produk. Selain itu, juga dapat menginformasikan transparansi harga. Maksud dari transparansi harga di sini adalah ketika seseorang ingin membeli suatu produk, pembeli tersebut dapat mengetahui harga barang secara langsung dan juga secara langsung dapat mengecek berapa ongkos kirim dari produk yang diinginkan. Dengan begitu, pembeli itu dapat menemukan biaya aktual yang harus dibayarkan kepada penjual untuk produk yang ingin dibeli. Dan untuk yang terakhir yaitu personalisasi atau customisasi. Personalisasi artinya seseorang penjual dapat menargetkan pesan pemasaran kepada individu yang hendak dituju, sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam melakukan klik, nama, dan minat atau pembelian sebelumnya pada website e-commerce. Selain itu, kustomisasi ini artinya memungkinkan custom barang sesuai dengan preferensi dan perilaku dari pengguna konsumen tersebut. Baik, untuk pembahasan terakhir mengenai materi e-commerce dan internet, yaitu konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Lokasi, waktu, dan model pendapatan bisnis sebagian didasarkan pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukarkan sejumlah besar informasinya secara langsung, cepat, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Internet juga dapat dikatakan mengurangi asimetri informasi. Nah, di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang. Dan dalam arti itulah, pasar digital dikatakan lebih transparansi daripada pasar tradisional. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien. Hal tersebut dikarenakan dapat beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah. Biaya menu yang lebih rendah ini yaitu biaya pedagang untuk mengubah harga, kemudian diskriminasi harga yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Nah, pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital, yaitu seperti track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku. Semuanya sudah dapat diungkapkan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital yang murni. Baik, sekian materi dari internet dan e-commerce. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Wulan Pratnyawirasasti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 149. Di sini saya akan membahas materi kedua yaitu mengenai kaitan e-commerce dengan bisnis dan teknologi. E-commerce adalah kombinasi yang menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe dari e-commerce. Yang pertama, ada bisnis kepada customer atau B2C. Dalam hal ini melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individual. Contohnya adalah perusahaan Barnes & Noble yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik ke konsumen individual. Tipe yang kedua ada bisnis kepada bisnis atau B2B. Dalam hal ini, melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Contohnya adalah situs perusahaan kimia untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik. Yang ketiga ada customer kepada customer atau C2C. Dalam hal ini, perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Nah, misalnya ini adalah eBay dan situs lelang web raksasa. Dalam hal ini, memungkinkan orang untuk menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga tetap. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce.
di mana perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi bagi model bisnis yang sama sekali baru untuk muncul, dan sekaligus menghancurkan model bisnis yang lebih tua. Di sini ada 7 model bisnis e-commerce. Yang pertama ada portal, di mana portal ini adalah gateway ke web. Portal seperti Yahoo dan Facebook. Yang kedua ada e-tailer, di mana toko retail online yang sering disebut dengan e-tailer hadir dalam semua ukuran, mulai dari Amazon raksasa dengan pendapatan pada tahun 2010 lebih dari 24 dolar miliar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Yang ketiga, ada penyedia konten. Nah, di sini proposisi nilai penyedia konten online adalah konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, mudah, dan membeli konten ini dengan harga murah untuk dimainkan atau dilihat di beberapa perangkat komputer atau smartphone. Yang keempat, ada perantara transaksi. Nah, di sini situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos adalah broker transaksi. Dalam hal ini, industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa keuangan dan jasa perjalanan. Yang kelima, ada pencipta pasar. Di sini, pencipta pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk dan mencari produk dan menetapkan harga. Dalam hal ini, proposisi nilai tempat penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Yang keenam, ada penyedia layanan. Sementara e-tailer menjual produk secara online, penyedia layanan yaitu menawarkan layanan secara online. Yang terakhir atau yang ketujuh ada penyedia komunitas, di mana penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pendapatan e-commerce. Yang pertama ada pendapatan dari periklanan. Nah, dalam model pendapatan iklan ini, situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik banyak konsumen yang kemudian dapat terkena iklan. Nah, model periklanan adalah model pendapatan yang paling banyak digunakan dalam e-commerce dan boleh dibilang tanpa pendapatan iklan, web tersebut akan menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari apa yang sekarang ada. Yang kedua, ada pendapatan dari penjualan. Nah, pada model ini, pendapatan penjualan perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Penyedia konten menerima uang dengan memasang tarif untuk pengunduhan seluruh data seperti track musik atau buku. Yang ketiga, ada pendapatan dari langganan. Nah, dalam model pendapatan berlangganan ini, situs web yang menawarkan konten atau layanan mengenakan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawaran secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penyedia konten sering menggunakan model pendapatan ini. Yang keempat, ada pendapatan dari service atau free, di mana dalam modal pendapatan bebas atau premium, perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten secara gratis sambil mengenakan premium untuk fitur lanjutan atau fitur khusus. Yang terakhir ada model pendapatan dari biaya transaksi. Nah, model pendapatan biaya transaksi ini perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Nah, pendapatan dari afiliasi ini dalam model pendapatan afiliasi situs web mengirim pengunjung ke situs web lain sebagai imbalan atas biaya rujukan atau presentase pendapatan dari penjualan yang mereka hasilkan. Selanjutnya, ada jaringan sosial dan wisdom of crowds. Nah, salah satu area pendapatan e-commerce paling cepat berkembang adalah layanan online Web 2.0. Nah, layanan Web 2.0 ini yang paling populer adalah jejaring sosial, di mana jejaring sosial adalah tempat pertemuan online di mana orang dapat bertemu dengan teman dan teman-teman mereka. Setiap hari, lebih dari 93 juta pengguna internet di Amerika Serikat mengunjungi situs jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, dan berbagai situs lainnya. Nah, situs jaringan sosial ini menghubungkan orang-orang melalui hubungan bisnis dan pribadi mereka, sehingga nanti ke depannya memungkinkan mereka untuk menambah teman mereka, dan untuk menambah prospek penjualan, tip kerja, atau teman baru lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada e-commerce marketing. Nah, di sini e-commerce dan internet itu telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru. Dalam hal ini, tidak ada industri yang lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pemasaran.
Internet menyediakan pemasar dengan cara baru mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang lebih jauh lebih rendah daripada media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, data bidding dan sistem recommender dan email yang ditargetkan. Untuk selanjutnya ada e-commerce mentransformasi pemasaran. Nah, dalam hal ini, banyak perusahaan pemasaran e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas iklan banner, multimedia, dan video. Nah, dalam hal ini, penargetan perilaku ini mengacu pada pelacakan aliran klik atau riwayat perilaku klik dari individu di ribuan situs web. Nah, hal ini itu untuk tujuan memahami kepentingan dan niat mereka dan memaparkannya ke iklan yang sesuai secara unik dengan perilaku mereka. Dalam hal ini, informasi ini memungkinkan perusahaan memahami seberapa baik situs web mereka bekerja, membuat halaman web pribadi yang unik yang menampilkan konten atau iklan untuk produk atau layanan yang menarik bagi setiap pengguna, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan nilai tambah melalui pemahaman yang lebih baik tentang pembelanja. Selanjutnya, ada e-commerce telah merubah transaksi B2B. Nah, bisnis ke bisnis e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Nah, semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan internet. Nah, dalam hal ini, sekitar 80% e-commerce online B2B masih berbasis pada sistem proprietary untuk electronic data atau sering disebut dengan EDI. Nah, EDI ini awalnya mengotomatisasi pertukaran dokumen seperti pesanan pembelian, faktur, dan pemberitahuan pengiriman. Nah, teknologi dan internet dan web memungkinkan bisnis untuk membuat etalase elektronik baru untuk dijual ke bisnis lain dengan display grafis multimedia dan fitur interaktif yang serupa dengan perdagangan B2C. Nah, jaringan industri swasta biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasok dan mitra bisnis utama lainnya. Nah, jaringan tersebut dimiliki oleh pembeli dan memungkinkan perusahaan dan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya untuk berbagi desain dan pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur, termasuk dengan grafik dan email. Nah, istilah lain untuk jaringan industri swasta adalah pertukaran pribadi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Gusi Putu Pratita Indira dengan 3 digit NIM terakhir 231. Di sini saya akan membahas materi tentang platform digital dan mobile e-business. Jadi kita akan bahas tentang layanan dan aplikasi m-commerce. Aplikasi m-commerce telah digunakan untuk layanan yang lebih mengutamakan ketepatan waktu, sebagai tuntutan orang-orang yang selalu berpindah atau untuk menyelesaikan tugas yang lebih efisien daripada menggunakan metode lain. Bidang utama pertumbuhan dalam mobile e-commerce adalah layanan berbasis lokasi. Lalu ada peran m-commerce pada bisnis dan mengetahui aplikasi penting penunjang m-commerce. Nah, aplikasi m-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting yang menarik bagi orang-orang yang berpergian atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Yaitu ada yang pertama, yaitu layanan berbasis muatan dan lokasi. Contohnya, m-commerce menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda yang tepat dan di mana telepon diarahkan. Lalu yang kedua, ada layanan berbasis perbankan dan jasa keuangan. Citibank, contohnya, Citibank menawarkan pemberitahuan nirkabel jika terjadi perubahan dalam informasi rekening melalui telepon seluler digital yang mendukung pesan teks atau akses web. Yaitu selanjutnya layanan ketiga yaitu layanan periklanan, nirkabel, dan retailing. Contohnya, para penyedia layanan nirkabel di Amerika Serikat telah memulai memasang iklan di situs mereka. Lalu ada layanan yang terakhir yaitu layanan permainan dan hiburan. Contohnya, layanan telepon genggam menawarkan berbagai permainan digital yang dapat diunduh dan nada dering atau ringtone, yaitu cuplikan lagu digital yang berbunyi di telepon genggam ketika seorang pengguna menerima panggilan. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya membangun kehadiran e-commerce.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Nah, dalam merencanakan situs web Anda perlu menjawab pertanyaan, apa yang kita inginkan situs e-commerce yang harus dilakukan untuk bisnis kita. Jadi pembelajaran kunci yang bisa dipelajari di sini adalah membiarkan keputusan bisnis menggerakkan teknologi, bukan kebalikannya. Ini akan memastikan platform teknologi Anda selaras dengan bisnis Anda. Perencanaan Anda harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs Anda, dan kemudian mengembangkan daftar fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis hanya kemampuan Anda inginkan situs Anda untuk miliki. Lalu sistem fungsionalitas, yang jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlu mencapai tujuan bisnis Anda. Sedangkan kebutuhan informasi untuk sistem adalah elemen informasi bahwa sistem harus menghasilkan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu kita akan membahas tentang membangun situs web di rumah versus di sumber di luar. Nah, ada banyak sekali pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Banyak tergantung berapa banyak uang yang Anda bersedia untuk menghabiskannya. Pilihannya berkisar dari outsourcing pengembangan situs web seluruh ke vendor eksternal untuk membangun segala sesuatu sendiri atau in-house. Anda juga memiliki keputusan kedua, yaitu Anda menjadi host atau mengoperasikan situs server perusahaan Anda sendiri, atau akan Anda outsourcing hosting untuk penyedia web host. Ada beberapa vendor yang akan merancang, membangun, dan host situs Anda. Sementara yang lain akan baik membangun atau host, tapi tidak keduanya. Lalu ada kendala-kendala dalam pembangunan keadaan e-commerce. Jadi ada banyak sekali pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Jadi banyak tergantung beberapa banyak uang yang ingin Anda belanjakan. Nah, pilihan dalam membangun dan hosting website itu ada 3, yaitu yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu ada keputusan saat membuat, di mana jika Anda memiliki pengalaman dengan komputer, Anda mungkin memutuskan untuk membangun situs itu sendiri. Dan jika Anda memilih paket pembangunan sistem yang lebih mahal, Anda akan membeli perangkat lunak mutakhir yang telah diuji dengan baik. Lalu yang kedua ada keputusan menerima tamu atau hosting. Jadi dengan perjanjian lokasi bersama, perusahaan Anda membeli atau menyewa server web dan memiliki kontrol penuh atas operasinya, namun menempatkan server di fasilitas fisik vendor. Vendor memelihara fasilitas jalur komunikasi dan mesin. Di era komputasi awan, jauh lebih murah untuk menghost situs web Anda di fasilitas komputasi virtual. Lalu yang ketiga itu ada anggaran situs web, di mana situs web itu sederhana, dapat dibangun dan dihuni dengan biaya tahun pertama sebesar $5.000 atau kurang. Situs web itu situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas dan keterkaitan yang tinggi dengan sistem perusahaan menghabiskan biaya beberapa juta dolar setahun untuk dibuat dan dioperasikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.